Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah al-hadirin dan hadirat yang insyaallah semoga senantiasa istiqamah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang berupa al-ilmu an-nafi' wal 'amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Itu diantara makna hidayah. Allah berikan kita ketegaran, keteguhan, keistiqomahan setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya sederhana, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tauhidnya benar, akidahnya benar, manhajnya benar, ya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian istiqamah. Setelah keimanan, istiqamah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiqamah ghayatul karamah. Anda istiqamah di atas agama yang hak, di atas manhajnya Nabi dan para sahabat, ya, itu adalah ghayatul karamah, kemuliaan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Al-istiqamah ghayatul karamah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan dengan ahaditsul iman. Ya. Di antara perkataan yang membuat kita termotivasi adalah Syekh Ali As-Sinqiti hafizahullah ta'ala mengatakan, a'damu maktasabahul abdi fil hayati huwal iman. Perkara yang paling pokok, paling penting, ya, yang seorang hamba berjuang, berusaha, bahkan kalau perlu, ya, ruhnya dikorbankan, ya, hartanya, ya, dihabiskan dalam masalah al-iman. Masalah al-iman, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, keimanan kita kepada para utusan-utusan Allah, keimanan kita kepada kitab-kitabnya Allah, keimanan kita kepada hari akhir, dan keimanan kita kepada al-qada wal qadar. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah di atas itu. Ya, keimanan yang membuat kita masuk surga, keimanan yang buat kita selamat ketika melewati sirat, keimanan yang membuat kita diberikan keistimewaan ketika berada di padang mahsyar, keimanan yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, ya, itu yang harus kita upayakan. Makanya banyak para ulama menulis kitab-kitab akidah seputar tema kajian keimanan. Usul salasah, qawaidul arba, nawaqidul Islam, kitabut tauhid, aqidah wasitiyah, aqidah tahawiyah, semuanya, ya, berputar kepada bagaimana kita mengimani semua yang disebutkan tadi, iman kepada Allah, iman kepada
para malaikat dan seterusnya, supaya kita kokoh akidahnya. Ya. Dan itu adalah perkara yang wajib kita perjuangkan sampai akhir hayat. Ya, makanya nanti yang menjawab di alam kubur itu bukan akal kita. Karena kita pandai, gelar kita banyak, belum tentu bisa jawab. Ya. Yutsabbitullahu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Murni taufik dan hidayah, serta Allah tetapkan dalam hatinya keimanan, dia tidak ada keraguan-raguan. Ya, tidak ada keraguan-raguan. Yang menjawab adalah keimanannya, bukan akalnya, hawa nafsunya, ya, kecerdasannya, tidak, keimanannya. Ya. Maka keimanan begitu penting. Keimanan yang bagaimana? Kata saya di sini, al-iman alladhi yaqdi tasdiq bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Ya, dijelaskan lagi oleh Syekh Ali Asy-Syanqiti hafizahullah taala. Keimanan yang membuat kita mempercayai 100% berita yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Mempercayai semua berita-berita yang dibawa oleh Allah kemudian disampaikan nabinya. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang melahirkan amal soleh. Ya, karena buah daripada keimanan adalah amal soleh. Keimanan yang bisa membuat kita bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Keimanan yang membuat kita sabar ketika melewati ujian. Ya. Kesabaran itu ada 3. Masih ingat barangkali? As-sabru 'ala ta'ah, sabar ketika kita ibadah di atas ketaatan, itu butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran, salat butuh kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Orang-orang yang khusyuk saja yang bisa menjadikan sabar dan salat sebagai pondasi keimanan. Ya. Ketika ada masalah, salat. Ketika ada masalah, sabar. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Menakjubkan sekali perkara seorang mukmin, dan tidak ada yang menakjubkan kecuali perkaranya seorang mukmin. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia musibah, rasa sakit, kekurangan harta, diuji dengan kematian, ya, diuji dengan kebaikan. Terkadang orang diuji tidak hanya dengan keburukan di mata dia, tapi di mata Allah semuanya baik. Terkadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyukai sesuatu padahal itu buruk di sisi Allah. Makanya di antara sifat seorang mukmin adalah kepasrahan dia kepada Allah. Itu kekuatannya. Kepasrahan dia kepada Allah. Imannya yang membuat dia tawakal. Imannya yang membuat dia pasrah. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jelas sekali, Pak. Justru ini karakter ini. Sering saya sampaikan kepada murid-murid, ya, ilmu ini hanya untaian kata-kata, untaian kalimat. Tetapi yang penting adalah bagaimana itu ilmu menjadi keyakinan, ya, yang menancap kuat di hati, kemudian dibuktikan dengan amal soleh, dengan akhlak, dengan perjuangan, dengan karakter, ya, seorang mukmin, sehingga kamu bisa menghadapi kehidupan. Ya. Idza asabatu sarra syakara wa kana khairun lah. Ketika diuji dengan sesuatu nikmat, dia bersyukur. Ya, makanya di antara ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan oleh sebagian salaf, lisan mereka tidak pernah futur. Mereka tidak pernah bosan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kuat sekali, mengakar sekali. Ya. In asabatu dharra sabara wa kana khairun lah. Ini tadi. Kalau dia diuji dengan musibah, dia sabar. Dengan salatnya dia sabar. Ya. Termasuk diantaranya majelis seperti ini faedahnya adalah mengingatkan antum kembali. Bukan hanya saja antum, tapi saya juga. Jadi ini saya tulis untuk diri saya sendiri. Ya. Saya yang pertama kali mengambil faedah dari apa yang saya yakini. Karena ilmu itu yang diyakini seseorang, kemudian diberikan penjelasannya kepada orang lain, supaya orang lain bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya. Keimanan yang mengantarkan kepada kesyukuran. Makanya puncak seorang itu beribadah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Abdan syakur. Ya. I'malu ala Dawuda syukra. Ya. Allah memberikan wasiat kepada Nabi Daud beribadah supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang mengantarkan seseorang untuk yakin bahwasannya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-yaqinu bil qada'i wal qadar. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Itu Pak ucapan seorang mukmin. Ya. Allahumma inni abduk, ya Allah, saya ini orang yang fakir, hambamu, anaknya seorang hamba. Saya dilahirkan ya, dari kedua orang tua yang sama-sama seperti saya kedudukannya hamba. Wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biadik. Ubun-ubun saya ini ada dalam genggamanmu ya Allah. Engkau yang mengendalikan. Madin fiya hukmuk. Ya, semua yang berlaku di alam semesta ya, dengan hukum yang ditetapkan oleh Engkau ya Allah. Adlun fiya qada'uk. Semua yang Engkau tetapkan bagiku adalah sesuatu yang adil. Berbaik sangka kepada Allah. Berat memang Pak ya, berat memang. Tapi itu karakter seorang mukmin, senantiasa berbaik sangka kepada Allah ketika diuji ya. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya ya. Dia beriman bahwasannya ya, Nabi SAW mengabarkan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Ini keyakinan kita. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, Allah sudah tetapkan maqadirul khalaiq, takdirnya semua makhluk. Anda sakit, Anda bahagia ya. Anda punya keluarga, Anda punya keturunan ya. Silih bergantinya hari, semuanya kita yakini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Beramal soleh, sabar. Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada sahabat, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ongkang-ongkang kaki, istirahat, nunggu takdir aja? Apa yang Nabi katakan? I'malu, beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Faman kana min ahlil khair fayassarallahu lahu li'amali ahlil khair, wa kana min ahli syarr fasayassarallahu lahu li'amali ahli syarr. Makanya orang mukmin itu senang ketika dia beramal soleh. Man tasurrahu hasanatuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang ketika dia beramal soleh dia senang, itu mukmin. Senang ketika beramal soleh. Makanya sebagian salaf, subhanallah, ketika Allah mudahkan dia beramal soleh, maka dia memohon kepada Allah dimudahkan amal soleh yang lain. Min alamati qabulil hasanah fal hasanatu ba'daha.
Nih kemarin kita kan sudah berjuang di bulan Ramadan, sebagian ada yang dimudahkan untuk iktikaf, sebagian ada yang dimudahkan baca Quran, ya sebagian ada yang berharap ketemu malam Lailatul Qadar, berharap banget. Ya. Maka apa tandanya? Ya, dia lebih baik lagi setelahnya, lebih senang lagi kepada amal soleh. Ya, itu alamat, Pak. Sebaliknya, ya, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah ketika dia mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Ramadan ini persiapan kita menjalani hidup 1 tahun. Bagaimana ketika sudah digembleng di bulan Ramadan, maka semangat beribadah, keyakinan, tawakal, kekhusyuan, dekatnya dengan Quran, dekatnya dengan qiyamul lail itu dibawa setelah bulan Ramadan. Ya, subhanallah, ini di antara hikmah Allah menurunkan bulan Ramadan setahun sekali supaya orang-orang mukmin mempersiapkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau seandainya semangat kita ibadah seperti di bulan Ramadan, setiap harinya subhanallah. Makanya perlu seperti ini, kata Mu'adz bin Jabal, najlis nu'min sa'ah. Kita berzikir kepada Allah, kita taklim supaya menyempurnakan keimanan. Yang futur tambah rajin, yang lemah keyakinannya tambah yakin, yang harapannya kepada selain Allah, ayo balik lagi, berharap hanya kepada Allah saja. Begitu, Pak. Ya. Dia yakin. Nabi SAW mengatakan la yadzuqu ta'mal iman hatta yu'mina bil qada'i wal qadar. Tidak akan seorang mukmin merasakan kelezatan iman sampai dia beriman kepada qada' wal qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah. Ketika Anda dihadapkan pada satu muskilah, satu masalah, ya. Contoh di sini misalnya, ketika Nabi Ibrahim, ya, karena iman itu membuat orang mukmin tambah yakin dan tawakal kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, ya, kemudian semua umat memusuhinya, akan dilemparkan ke api. Ya, kalimat yang diucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ketika dia sudah tidak melihat lagi solusi kecuali di sisi Allah, maka dia tambah yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong. Semangat seperti itu, Pak. Ya, kita hidup di dunia kan musibah, ujian, ya. Tadi saya nulis di sini, ya, ketika Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanun, ya, dalam Quran surat Ankabut, ya. Ahasiban nas an yutraku, apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja, tidak diuji oleh Allah. An yaqulu amanna, setelah mereka mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah, ya. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan asyaddun nasi balaan as-salihun ba'dal anbiya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat cobaannya di bumi, di dunia, itu adalah para nabi dan orang-orang yang soleh dan yang semisalnya dan semisalnya. Dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam istiqomahnya, dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memberikan, ya, memberikan kabar lagi, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada orang-orang yang beribadah menyembah Allah, ya, di tepian. Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Fa idza asabathu khairun itma'anna bihi. Kalau orang itu di dunia hanya mendapatkan kebaikan saja, dia tenang hatinya, senang, gembira. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, ya, sehat walafiat, hartanya banyak, pangkat jabatannya punya, kendaraannya punya. Dia merasa senang dengan itu, bahagia, betul. Tapi Allah mengatakan lagi, wa in asabathu sarra
au fitnah wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau Allah uji dengan sedikit fitnah, sedikit ujian, maka dia berpaling. Yang tadinya istiqomah jadi enggak istiqomah, yang tadinya senang ngaji jadi enggak senang ngaji, yang sholatnya tadinya berjamaah baru diuji sedikit, mungkin dengan kebangkrutan, dengan penyakit, dengan wafatnya anggota keluarga, goncang imannya. Ada seperti itu, ya. Khosirat dunya wal akhirah. Allah mengatakan rugi dunia dan akhirat. Wadzalika huwa khusran mubin. Itulah kerugian yang nyata. Orang yang tadinya istiqomah, tadinya hijrah, kemudian diuji sedikit berpaling, nggak istiqomah lagi, sholatnya mulai tidak berjamaah, lama-lama ditinggal nanti sholatnya, sibuk dengan urusan dunianya, ya. Ini berpaling dari hidayah, berpaling dari manhaj, berpaling dari keimanan. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Disebutkan ada seorang hijrah ke kota Madinah, seorang laki-laki hijrah ke kota Madinah ketika dia memeluk Islam, ya, kemudian istrinya melahirkan seorang anak, kemudian ontanya beranak pinak, kemudian dia mengatakan ini adalah sebaik-baik agama, Islam. Jadi dia beragama berdasarkan asas maslahat. Kalau saya beragama semuanya baik, normal, keadaan keuangan oke, keluarga oke, semuanya oke, saya istiqomah. Kemudian Allah uji dia, untanya banyak yang sakit mati, kemudian anaknya sakit-sakitan, kemudian dia mengatakan hada syarruddin, ini adalah agama yang paling jelek. Subhanallah. Ada orang-orang seperti itu, Pak. Dia beragama dengan asas maslahat. Padahal subhanallah, kemarin saya baca dari satu share-sharean di grup bagaimana meninggalnya Imam Bukhari, diusir dari desanya, tidak diakui kedudukannya, kemudian meninggal di perjalanan, sekelas Imam Bukhari. Kemudian sekelas Ibnu Taimiyah meninggal di penjara, ya. Sekelas Nabi SAW tidur di atas tikar yang kasar sampai Umar menangis. Ya, artinya apa? Artinya terkadang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, Allah tidak kasih harta. Karena harta bukan ukuran, Pak. Seandainya kemuliaan di sisi Allah ada harta, adalah harta, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Walid bin Mughirah, saudara-saudara kaya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada faedahnya apa yang dia usahakan dari mencari harta siang malam. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was saif. Ya, mereka orang-orang Quraisy itu saudara-saudara kaya. Kafir-kafir Quraisy itu. Ya. Tetapi bukan itu ukurannya. Lihat bagaimana Abi Dzar Al-Ghifari meninggal dalam keadaan terasing. Bilal bin Rabah demikian. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini saya pegang kencang sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang senantiasa berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia istiqamah walaupun dia tidak punya jamaah. Dia istiqamah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayatnya. Ininya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Tidak taklid kepada Ustadz Fulan, jamaah Fulan, kajian Fulan, tidak. Tetapi betul-betul, ya, dia meyakini bahwasanya, ya, kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dipahami dengan metode pemahaman para sahabat Nabi SAW, karena mereka lah yang paling tahu bagaimana agama ini dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Sudah, ya, makanya subhanallah kalau kita mencermati para salaf bagaimana. Saya punya satu buku di rumah, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dari akhlak para salaf? Bagaimana mereka bersedekah tanpa takut
kefakiran. Bagaimana mereka khusyuk ketika dalam sholatnya. Mereka orang yang mudah menangis dalam sholatnya. Barangkali kita subhanallah sering baca hadis, sering baca Quran, tetapi tidak ada kekhusyuan ketika ibadah. Jauh sekali daripada mereka. Bagaimana interaksi mereka dengan Quran, bagaimana interaksi mereka dengan thalabul ilmi. Ya? Makanya sebagian menafsirkan ahlus sunnah hum ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang mencintai hadis, menuntut hadis-hadis Nabi SAW, mempelajarinya, mengamalkannya, dan terus berkutat di situ. Subhanallah. Alangkah jauhnya kita dari mereka. Kembali, sebagian orang menyembah Allah di tepi, gampang terombang-ambing. Makanya pantas ketika doa paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wasaddidni. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan aku senantiasa berada di atas hidayah itu sampai aku meninggal. Luruskan aku terus ya Allah. Kita ini lemah, Pak. Benar. Kalau bukan karena kita berkumpul dengan orang soleh seperti ini, kalau bukan karena kita hidup di lingkungan yang saling memberikan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mungkin antum tidak bisa istiqomah. Makanya itulah pentingnya suhbatus saleh, senantiasa berteman dengan orang-orang soleh. Makanya di antara hadis Nabi SAW, la ya'kulu ta'amuka illa taqi atau illa mu'min. Janganlah makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, orang mukmin. Artinya apa? Jangan jadikan tamu, jangan jadikan teman karib, jangan jadikan sahabat kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kaidah, Pak, dalam bermasyarakat. Berapa banyak orang yang tadinya istiqomah kemudian dipalingkan dengan sahabat-sahabat yang buruk, dengan lingkungan yang buruk. Ya? Betul, Pak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan ketegaran. Memegang agama ini yang di akhir zaman seperti memegang bara api. Sunnah ini kalau dilepas padam, tapi kalau dipegang itu panas. Banyak sekali cobaannya, godaannya. Ya Ustadz, saya sudah berhijrah kok semakin sering sakit, sering diuji dengan ejekan, ledekan. Ini tidak menyukai saya, tidak apa-apa. Ya, ketika Allah menyukai antum, Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat mencintai antum, ya, tidak masalah kita tidak dikenal di penduduk bumi, tapi dikenal di penduduk langit. Subhanallah. Lihat bagaimana hadis Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah ketika mencintai seseorang, Allah menyeru malaikat Jibril. Faqala Jibril inni uhibbuhu fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai itu fulan, cintailah dia. Fayunadi Jibril ahlas sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Jibril menyuruh penduduk langit, fulan, wahai semuanya, ya, dari kalangan penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah fulan. Thumma yurfa' lahul qabul, kemudian Allah tanamkan kecintaan kepada hati orang-orang yang beriman. Ya. Dikatakan oleh sebagian pensyarah, kenapa dia dicintai oleh Allah? Ini pertanyaannya kan? Kenapa dia dicintai oleh Allah? Sampai malaikat disuruh mencintai orang tersebut. Ketika orang tersebut dicintai oleh Allah dan para malaikatnya, sudah otomatis di muka bumi dia akan dicintai oleh saudara seiman. Orang-orang muslim, orang mukmin senang sama dia. Disebutkan di sini di antara penjelasannya, ya. Dikatakan oleh Thauban, innal abda la yaltamisu mardatillah wa la yazalu kadzalika fayaqulu Allahu innal fulan abdi yaltamisu ridwani fa uhibbuhu wa alzamtu rahmati alaih. Subhanallah. Sesungguhnya orang itu senantiasa mencari keridhaan Allah. Saya berbuat baik karena mencari keridhaan Allah, Pak Ustaz. Ya, saya berakhlak yang baik, membantu orang karena saya mencari keridhaan Allah. Ada orang masuk surga karena dia berkeyakinan ini ada pohon ngalangin orang jalan.
ada durinya. Saya singkirkan. Bukan karena pingin dipuji, wah mentang-mentang itu tokoh masyarakat atau orang yang ingin mendapatkan perhatian dari masyarakatnya, tidak. Ya, disingkirkan. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-imanu bid'un wasituna syu'bah. Iman itu bercabang-cabang sampai 60 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Makanya sebaik-baik perkataan Nabi la ilaha illallah. Ya. Itu yang paling tinggi, mengilmui, mengamalkan, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kehidupannya dia mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Teorinya mudah, Pak. Teorinya mudah. Tetapi bagaimana keyakinan itu dibawa sampai mati? La ilaha illallah itu kan ada konsekuensinya. Ya, dia suka dengan kalimat tersebut, dia yakin, tidak ragu, dia menerima konsekuensinya, dia tidak berbuat syirik, dan dia meridhoi kalimat tersebut. Syurut, ada syarat-syaratnya. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan, itu bagian daripada keimanan. Apalagi baca Quran, apalagi ta'lim, apalagi zikir, ya, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, puasa, sholat sunnah, itu bagian daripada keimanan, cabang keimanan yang tinggi. Makanya semakin seseorang itu beramal soleh, mencari keridhaan Allah, semakin tinggi kualitas imannya. Sebaliknya, semakin dia kurang amal solehnya, tidak mau meningkatkan volume, intensitas amal solehnya, maka semakin jauh. Kita bisa merasakan kok, Pak, merasakan. Biasanya saya sholat duha, Pak Ustadz, tapi sekarang ini karena sibuk itu terasa. Biasanya saya baca Quran, Pak Ustadz, karena sibuk, saya sudah tokonya udah banyak cabangnya, terus enggak ada waktu lagi buat baca Quran. Ya, kadang-kadang saya sibuk, Pak Ustadz, dengan cucu-cucu saya, sudah bermain sama cucu saya, udah lupa. Itu atau karena hobinya mungkin. Terasa betul. Al-imanu inda ahli sunnah yazid wa yanqus. Itu akidah kita kan. Tidak seperti imannya Murji'ah. Imannya kita sama Abu Bakar, kata Murji'ah sama. Karena iman itu tidak berkurang, tidak bertambah, tetap. Iman itu hanya tasdik, pembenaran saja. Itu kata Murji'ah. Makanya diantara Murji'ah yang berlebih-lebihan dalam masalah iman, mengatakan iblis itu lebih beriman. Karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang nyeleneh. Ya, cukup dengan pembenaran, bukan begitu. Ya. Al-iman qaulun bil lisan. Ya. Lisan. Persaksian dengan lisan. Pembenaran dengan lisan. I'tiqadun bil janan atau bil qalb. Diyakini sepenuhnya dengan hati, ya. Wa amalun bil arkan. Dibenarkan dengan amal soleh. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, kan para sahabat bertanya bagaimana imannya mereka yang dulu sholat menghadap Baitul Maqdis sebelum ada pemindahan sholat menghadap kiblah di Baitullahil Haram, ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ya, innallaha la yudhi'u imanahum. Sholat itu bagian daripada iman. Justru amalan yang mencerminkan keimanan, yang menyatukan tadi perkataan, i'tiqad dalam hati dan perbuatan itu sholat. Sholat itu betul. Makanya tidak ada bagian, kata Umar bin Khattab, la hadda fil Islam liman tarokas sholah. Tidak ada bagian dari keislaman orang yang meninggalkan sholat, tidak ada. Ya. Na'udzubillah, sebagian orang-orang diuji dengan sakit di rumah sakit, dan ini ceritanya banyak. Semakin diuji dia semakin lupa dengan Allah. Ya, justru ketika di masa sakit ini ada teguran, ujian. Allah masih sayang kepada dia supaya kamu mengingat, oh ya, kalau saya sakit Pak Ustadz nggak ada manfaatnya itu harta benda itu. Saya sakit-sakitan, oh iya, kalau mungkin barangkali takdir saya sudah sampai di sini, bagaimana saya ridho meninggalkan semuanya?
Disitulah keimanan kita diuji. Makanya yang paling buruk adalah ketika Allah menurunkan sakit kepada seorang hamba, dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah, meninggalkan sholat. Dalam keadaan perang pun ada, ya, sholat dalam keadaan perang, sholatul khauf. Ya, kalau tidak bisa rukuk sujud, ya sudah, ketika berperang berzikir lisannya. Ya. Ketika perang Ahzab, Nabi mendoakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mala Allahu butunahum binnar syaghaluna anis shalah. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka nanti dengan api yang menyala-nyala. Mereka menyibukkan kami dari sholat asar. Subhanallah, bagaimana orang-orang yang meninggalkan hanya untuk urusan duniawi sampai meninggalkan sholat asar. Makanya dikatakan man taraka sholat al-asr faqad habita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar, hapus amalannya. Ada yang mengatakan semuanya hilang, atau ada yang mengatakan amalan hari itu saja hilang. Tapi semuanya diamalkan supaya menjadi tahdzir, pengingat keras, jangan sampai meninggalkan sholat asar. Sebaliknya, yang menjaga sholat asar, man shalla bardain dakhalal jannah. Barang siapa sholat asar dan sholat subuh, ya, secara berjamaah, maka dia pasti masuk surga. Sebaliknya, subhanallah, ya. Kenapa dia dicintai Allah? Karena dia mencintai amal soleh. Dia mencari kesolehan, dia mencari ketakwaan dengan amal solehnya, dia mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh itu yang sedikit tapi dia konsisten, ya, tidak ditinggalkan, ya, sedikit tapi terus menerus sampai dia menghadap Allah. Makanya subhanallah, di antara wasiat yang kita dapatkan dari guru-guru kita dulu, jangan sepelekan amal soleh. Walaupun dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa banyak orang-orang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat-kalimat yang ringan. Subhanallah, betul, Pak. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu sepelekan amal soleh walaupun sedikit. Sesungguhnya kesolehan, ketakwaan itu dibangun dengan amal soleh setahap demi setahap. Dari 2 rakaat nambah lagi, dari 1 ayat nambah lagi, dari 1 bacaan zikir mungkin hanya puluhan kali, bisa ratusan kali, bahkan terus sampai dia merasakan kelezatan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, Pak? Subhanallah, ya. Kembali kepada pembahasan kita, ya. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, roisnya para ulama nanti di akhirat. Semua para ulama, para kiai, para ustadz ikut Mu'adz bin Jabal, dai pertama yang diutus Nabi SAW ke negeri Yaman. Ya, kiainya para kiai, ustadznya para ustadz. Apa yang dikatakan? Ya Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan Allahumma a'inni, ya Allah, berikan aku pertolongan, i'anah. Kita tidak bisa soleh sendiri, Pak, kecuali dengan bantuan dari Allah. Bukan karena usaha antum, bukan. Siapa yang menancapkan ketakwaan dari ilmu yang kita pelajari, kemudian merasuk ke sanubari, kemudian menjadi keyakinan dibenarkan dengan amal soleh? Allah, ya, Allah yang menancapkan hidayah di hati kita, Allah yang menancapkan ketakwaan di hati kita, Allah yang membuat kita yakin, Allah yang membuat kita tawakal, Allah yang membuat kita berkata jujur, Allah yang membuat kita berakhlak baik. Allah, ya. I'anah, Allahumma a'inni ala dzikrik, untuk senantiasa
bersyukur menyebut Engkau ya Allah. Wa syukrik, bersyukur. Wa husni ibadatik, beribadah kepada Allah dengan benar, tentunya di atas cahaya ilmu. Kenapa Anda taklim? Saya pingin Pak Ustadz sholat saya benar, wudhu saya benar, akidah saya benar, keyakinan saya benar, hidup saya benar. Itu taklim. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad antum harus cari jalan nuntut ilmu. Itu hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq dari Allah. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita yakini melahirkan amal soleh, itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Bani Israel itu punya ilmu, Pak, tetapi dibenci sama Allah, dimurkai sama Allah, karena Allah tidak memberikan hidayatul taufik. Ya. Benar ketika, makanya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, di atas cahaya ilmu. Makanya dulu saya pernah bahas di kajian ini, takwa itu apa? Al khaufu minal jalil, engkau takut kepada Allah yang maha mulia. Wal amalu bitanzil, engkau senantiasa beramal dengan kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena harus ada pemahaman para sahabat. Berapa banyak orang yang beramal tapi tidak berdasarkan pemahaman para sahabat. Mereka menyangka itu benar, tetapi padahal sejatinya tidak. Ya. Ukurannya tadi dalil. Qul hartu burhanakum in kuntum shadiqin. Ibadah ini asalnya adalah terlarang sampai Allah perintahkan dalil Anda beribadah. Sebaliknya muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu kaidah dalam masalah ibadah dan muamalah. Ya. Ketika Anda dilahirkan, Anda muslim, itu ra'sul mal, pokok. Tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah muslim ahlus sunnah wal jamaah. Lebih di atasnya lagi. Sebagaimana ya, para sahabat Nabi SAW minta hidayah. Anda bisa ya senantiasa istiqamah dengan manhaj yang sahih, manhajnya para sahabat Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham, pegang erat-erat, jangan sampai pudar, jangan sampai lemes, jangan sampai goncang. Itu modal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah takut kepada Allah, kemudian beramal dengan kitab dan sunnah, ridho bil qalil. Ridho bil qalil, kita ridho dengan sedikitnya harta. Para ulama menjelaskan kenapa ada kalimat tersebut, supaya dia senantiasa dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Pak, barangkali di sana ada orang yang lebih melarat dari kita, lebih kekurangan dari kita, tetapi lisannya, hatinya, pikirannya senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kemarin ada yang ngirim, ada seorang wanita yang dia mendapatkan hadiah umroh. Dia tidak menyangka hidupnya kekurangan. Untuk makan saja kadang-kadang susah, dia rela kadang-kadang berpuasa karena tidak punya makanan. Punya hutang banyak. Ya, tetapi dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah berangkatkan umroh. Kadang-kadang Pak Ustadz saya tidak bisa makan karena tidak ada yang buat beli nasi, beli lauk. Terkadang saya hanya mencukupkan air putih. Uangnya saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya belajar. Saya rela dengan perut lapar tetapi anak saya bisa belajar. Anaknya dipondokkan, subhanallah. Dia masih berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Seorang wanita yang salehah, luar biasa. Dan itu ada Pak, di zaman ini ada. Ya. Semoga di antara kita, ya, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah.
Ya, memuji Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana Nabi SAW, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah Nabi SAW adalah orang yang paling banyak memuji Allah dalam setiap keadaan. Kurang ataupun cukup. Sakit ataupun dia sehat. Diuji maupun dia dalam keadaan ya, tidak diuji. Nabi adalah orang yang paling ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah. Ya. Setelahnya apa? Al-istidad li yaumir rahil. Setelah takut kepada Allah, beramal dengan Quran dan Sunnah, mensyukuri nikmat Allah, diantara daripada pengertian takwa adalah al-istidad li yaumir rahil. Kita bersiap-siap Pak untuk pulang kampung ke negeri akhirat. Ya. Sabda Nabi SAW, mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah fi yaumin asifin har summa istaraha wa tarakaha. Permisalan antara aku dengan dunia adalah seperti orang yang berteduh di bawah pohon, seorang musafir yang kepanasan, berteduh sementara ketika sudah saatnya untuk pulang, maka dia meneruskan perjalanannya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Ya, jadilah orang-orang yang senantiasa menjadi anak-anak akhirat, yang senantiasa memfokuskan untuk bagaimana mencari bekal pulang. Betul, Pak? Mau tidak mau, menerima atau tidak, yakin atau tidak yakin, kita pasti akan pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Pahala pahala setiap jiwa akan disempurnakan pada hari kiamat. Kita tidak melihat bagaimana hasil dari para sholat kita, puasa kita, amal soleh kita nanti di akhirat. Tunggu tanggal mainnya, nanti kita akan petik itu. Makanya sekarang bersabar. Itulah yang membedakan antara orang yang yakin dengan tidak yakin dengan urusan akhirat. Semua yang kita perjuangkan jerih payah siang malam, beramal soleh, nanti akan kita ambil. Betul, Pak. Akan kita ambil. Jangankan yang berat-berat, ya. Ucapan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebagai tanaman di surga. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, pemberat timbangan amal soleh. Tidak ada yang banyak memasukkan orang ke surga setelah keimanan kecuali husnul khuluq, akhlak yang baik. Nanti kita akan dapat itu hasilnya. Kita yakin dengan itu, Pak. Dan ini modal kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Makanya ketika ditanya Utsman bin Affan tentang baqiyatus shalihat, amal yang pahalanya langgeng, kekal dan soleh, dan itu harapan seorang mukmin. Mungkin di dunia dia tidak kaya, mungkin di dunia tidak beruntung nasibnya, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, dia tidak hasad kepada orang lain yang Allah lebihkan dari sisi dunianya. Lihat bagaimana Utsman bin Affan ketika ditanya baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Ini yang kita harapkan nanti di akhirat dan sebaik-baik pengharapan. Makanya orang yang merugi di dunia, orang yang tidak Allah berikan keimanan yang kuat, yang dibenarkan dengan amal soleh, hidupnya fakir, sudah tambah fakir, udah belangsak di dunia, belangsak di akhirat. Itu yang paling berat. Cirinya Bapak, sebagian orang-orang Allah tidak berikan kehusuan ketika beribadah, sehingga tidak sayang dengan ibadah, tidak merasa eman-eman. Ada orang-orang yang Allah wafatkan belum pernah merasakan kelezatan ibadah. Ini tanda tanya nanti.
Makanya kata sebagian salaf, di surga itu ada, di akhirat itu ada surga, di dunia pun ada surga. Apa? Al-khusyu' fil ibadah. Kekhusyuan ketika beribadah. Itu tanda-tanda surganya akhirat. Berapa banyak orang-orang yang diwafatkan belum pernah merasakan bagaimana kelezatan ketika sholat, kelezatan ketika berzikir, kelezatan ketika baca Quran, kelezatan ketika taklim, kelezatan ketika amar ma'ruf nahi mungkar, kelezatan ketika beramal soleh, kelezatan ketika bisa membantu orang. Belum pernah merasakan kelezatan itu. Ini tanda hirman, tanda Allah mencegah baginya kebaikan. Betul Pak? Apa baqiyatus sholihat? Di antara tafsirannya as-sholawatul khams, salat 5 waktu. Itu baqiyatus sholihat. Makanya kata Ibnu Mas'ud, man ahabba ghadan an yab'athahu Allahu mu'minan aw musliman falyuhafid ala haula'is salawat min haitsu yunada bihin. Ini kalam berat. Barang siapa yang nanti pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah, Allah bangkitkan dia ketika berhadapan dengan Allah dalam keadaan dia beriman, muslim sejati, maka hendaknya dia menjaga solat-solat 5 waktunya dari mana adzan itu dikumandangkan, dari masjid. Maka para ulama mengatakan, ada kitab bagus sekali, Ta'dhimu Qadrus Shalah, Syekh Abdul Razak, saya punya di rumahnya. Dulu ada daurah, ya, ketika sebagian orang-orang penduduk kota Madinah sudah menggampangkan sholat berjamaah, Syekh membuat tema kajian Ta'dhimu Qadrus Shalah, bagaimana memuliakan kedudukan sholat. Barang siapa yang di dunia jelek berdirinya di hadapan Allah, maka Allah akan membuatnya jelek ketika berdiri di akhirat di hadapan Allah. Bagaimana seorang muslim berdiri di hadapan Allah ketika sholat? Maka kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan muslim, mukmin, hendaknya dia jaga itu sholat 5 waktu dari masjid. Sekarang banyak orang nyepelekan sholat Pak, berjamaah, dengan dalil macam-macam pembenarannya. Ini kan sunnah. Nah, tidak ada amalan yang dijaga oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau bermukim kecuali sholat berjamaah. Ya. Bahkan Nabi pernah memerintahkan, ya, sebagian orang itu kumpulkan kayu bakar. Kalau bukan karena anak kecil dan para wanita yang sholat di rumah-rumah itu, maka aku akan bakar rumahnya. Kalau ada bapak-bapak sholat di rumah, itu muakkad. Ya. Dengan sebaik-baik sholatnya ibu ya di rumah, sebagaimana para sahabiat. Bapak-bapak enggak. Sebaik-baik, ya, khairus sufufir rijal awaluha. Di dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, berrukuklah dengan orang-orang yang rukuk di sana. Sabar, kamu punya ini sabar. Ketika orang lain menggampangkan sholat berjamaah karena pekerjaannya, pertaniannya, karena kesibukan urusan duniawinya, kamu istiqomah dengan sholat jamaah, dijaga betul sampai mati. Nanti akan menjadi syahadah, persaksian di hadapan Allah, saya ini muslim, saya ini mukmin. Ini Ibnu Mas'ud Pak yang mengatakan, kalau sholat berjamaah sudah ditinggal di satu desa, setan bermain di situ, sudah kemungkaran isinya. Ketika sudah kemungkaran, tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lebih jelek, ketika orang-orang di situ berdoa minta sama Allah, Allah tidak pandang mereka. Awalnya dari menyepelekan sholat berjamaah. Ketika sudah tidak ada sholat berjamaah, tidak ada syiar, orang-orang sudah terlanjur menggampangkan, Allah turunkan kemungkaran di situ disenangi. Kemudian tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar di situ, di satu desa tersebut. Kemudian mereka ketika berdoa, Allah tidak pandang mereka. La ilaha illallah. Berat Pak. Awal mulanya nyepelekan sholat berjamaah, nanti nyepelekan yang lain. Betul. Maka kalau tidak ada sholat berjamaah, tidak kelihatan lagi ciri khas seorang mukmin. Betul Pak. Makanya yang paling dicari pertama kali orang-orang yang pingin istiqomah, rumahnya
ada masjid di situ saya bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah. Karena yang menguatkan kita di antaranya itu, Pak. Ya. Kemudian di antara baqiyatus shalihat, tafsiran daripada baqiyatus shalihat kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Terus Pak, langgengkan, dawamkan. Saya senang nih kalau seperti ini, supaya motivasi buat kita juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tawassul yang luar biasa, Pak. Lihat tawassulnya Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Di situ ada pelajaran. Di akhir ayatnya wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman dari kesusahan. Kesusahan orang kan beda-beda. Kisah-kisah para nabi dengan kesusahannya itu kan contoh. Nabi Ibrahim ketika dibakar, Nabi Yunus ketika ditelan ikan, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, Nabi Muhammad paling lengkap cobaannya. Dicaci, dimaki, dimusuhi, diperangi, lengkap banget. Ya, makanya ketika ada terjadi perang Ahzab, orang-orang mengatakan kalian akan diserbu oleh semua sekutu-sekutu kafir Quraisy dari semua kabilah. Apa yang Nabi katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkalna. Subhanallah. Ketika seorang sudah dihadapkan banyak masalah, dia tidak tahu solusinya, dia sadar Allah di atas segala-galanya. Nah, itu Pak, spirit seorang mukmin begitu. Kita kan kalau tidak diberikan nikmat, diberikan ujian, kalau enggak ya jadi pendosa. Benar enggak? Ada saja dosa. Kalau enggak diberikan nikmat atau ujian atau mungkin banyak dosa. Makanya 3 ciri orang yang berbahagia: apabila dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, apabila diuji oleh Allah dengan musibah dia bersabar, kalau dia diuji dengan maksiat dia istighfar terus, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan dia berazam tidak melakukannya lagi. Walaupun nanti terjatuh, bangun lagi, ya Allah istighfar lagi. Tidak ada bosannya sampai dia mati. Saya katakan Pak, sering saya sampaikan ke murid-murid, jangan bosan istighfar sampai kamu mati. Kamu tidak tahu di istighfar keberapa Allah ampuni dosamu. Subhanallah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Istaghfirullah fi kulli makan. Di pasar, di rumah, di tempat mana saja. Kamu tidak tahu di istighfar yang keberapa Allah turunkan rahmat kepadamu, kemudian Allah ampuni semua dosa. Dalam hadis yang sahih, seandainya kita ini tidak berdosa, Allah akan turunkan kaum yang penuh dosa. Kemudian mereka mau beristighfar kepada Allah kembali. Inabah, namanya inabah. Inabah itu kembali kepada Allah setelah dosa, kembali lagi kepada Allah setelah dosa, terus begitu. Ya karena kita memang dolumun, jahulun, ya, sifat-sifat manusia itu dolim, jahil. Makanya di antara tawassul mengakui kita punya dosa-dosa. La ilaha illa anta subhanak, hanya engkau yang sempurna ya Allah. Engkau yang maha baik, engkau yang maha suci, tidak ada kesalahan. Subhanaka, apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Betul Pak. Namanya tawassul bihalil mustaghfir. Bertawassul dengan keadaan orang yang menginginkan pengampunan dosa, yang mengakui dosa-dosanya. Ya, betul Pak. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi, wahai Nabiullah, ajarkan kepadaku satu doa yang saya bisa ucapkan ketika saya sholat. Rabbi inni dhalamtu nafsi, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Diajari doa istighfar. Orang soleh, ahli iman, istiqamah, orang terbaik setelah Nabi SAW. Tetapi apa? Diajari untuk beradab dengan Allah. Kita ini lemah, kita ini penuh dosa. Kita harus mengakui dosa-dosa di depan Allah. Jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan ngadu kepada orang lain. Termasuk ketika kena musibah, jangan ngadu kepada orang.
Belum tentu orang itu bisa memberikan solusi. Malah kadang memberatkan. Betul, Pak. Ada orang-orang soleh di sana, mereka dalam keadaan kena musibah tidak pernah syakwa. Syakwa itu kalau bahasa ininya mengadukan, kecuali kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub alaihissalam. Aku adukan kesedihanku, aku adukan kesusahanku kepada Allah. Sudah, Pak. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya surga dan neraka. Ya, walillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang punya kesehatan, Allah yang punya surga Firdaus. Ya, lihat Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka surga-surga Firdaus sebagai jamuan kepada mereka dari Allah. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Mereka tidak mau pindah dari surga Firdaus. Ya, Nabi SAW mengatakan, kalau kamu minta kepada Allah surga, minta surga yang paling baik. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdausal a'la fa innaha awsatul jannah wa a'lal jannah. Surga yang paling tinggi, surga yang paling baik. Di sana ada para nabi, para rasul. Ya. Kenapa? Karena dia tahu hakikat keberhasilan, kesuksesan, keberkahan. Apalagi, Pak, semua sifat-sifat yang baik ada di sisi Allah. Khazainul ardi was samawat biyadillah ilaihil muntaha, kata para salaf. Ya, sesungguhnya perbendaraan langit dan bumi di sisi Allah. Semua kembali kepada Allah. Apa yang tidak kembali kepada Allah di dunia ini? Tidak ada, Pak. Semua kembalinya kepada Allah. Apa yang tidak kembali kepada Allah? Kesuksesan, ya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jabatan, kesuksesan, keberhasilan, pangkat jabatan itu di sisi Allah. Makanya celaka orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Lupa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita bisa terhindar dari maksiat menuju kepada ketaatan kecuali pertolongan dari Allah. Makanya bukan Hasim Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari ketika mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ditegur sama Nabi. Kamu baca apa? La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Maukah aku tunjukkan perbendaharaan di surga? La haula wala quwata illa billah. Sejak itu Abu Musa al-Asy'ari tidak pernah meninggalkan zikir la haula wala quwata illa billah. Kata Syekh Abdul Razak, kalimat yang di situ seorang mukmin mengakui semua kekurangan-kekurangannya di hadapan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah. Tidak mengenal tauhid kecuali pertolongan dari Allah. Tidak bisa meninggalkan bid'ah kecuali pertolongan dari Allah. Tidak bisa meninggalkan maksiat dan dosa kemudian menuju ketaatan. Tidak bisa istiqamah, tidak bisa diberikan keberkahan kecuali semua di sisi Allah. Dalam sekali, Pak. La haula wala quwata illa billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan kalimat-kalimat tadi. Ada satu hadis yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ya, idza waqa'tum fi amrin 'adzim faqulu hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah. Kalau terkadang kamu merasa cobaan ini berat, katakan la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah. Itu jawaban sudah. Jawaban dari semuanya. Apapun itu permasalahannya, Pak. Ini jadi kunci nanti, Pak, ya. Mohon diamalkan. Saya juga mengamalkan. Apapun
musibahnya, apapun cobaannya, sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan ketika Nabi menceritakan berkaitan dengan malaikat Israfil ya, disebutkan bagaimana saya bisa tidur nyenyak padahal malaikat Israfil sudah siap meniupkan trompet sangkakala, sudah menundukkan wajahnya, tinggal diperintahkan oleh Allah tiup-tiup. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, apa yang harus kita katakan kalau sekarang ini malaikat disuruh meniupkan trompet sangkakala, hancur semua alam semesta ini, kita masih di situ, apa yang harus kita katakan? Artinya apa? Hancurnya seluruh alam itu kan musibah bagi orang-orang yang suka dunia. Hancurnya seluruh alam, pertaniannya hancur, pekerjaannya hancur, harapannya hancur, semuanya Allah hancurkan. Apa yang kita katakan? Di sini Nabi mengajarkan kepada kita, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Allah, berat Pak. Ini ilmunya orang-orang dulu. Bener Pak. Kadang ada orang kok sabar banget itu ya. Dia memberi kok tanpa takut miskin. Dia dikucilkan, dia didolimi, dia dihina. Tapi tangannya tetap di atas memberi. Walaupun dia kekurangan. Ada orang senantiasa berkata jujur, berkata baik. Prinsipnya tidak dilepas. Mukmin itu tidak ada khianat. Mukmin itu tidak ada berdusta. Ada mungkin mukmin bisa minum khamr, bisa berzina, bisa melakukan dosa-dosa besar, tapi mukmin tidak khianat dan tidak berdusta. Dua sifat. Mungkin dia terjatuh kepada kesalahan, ya. Tetapi seorang mukmin tidak pernah berkhianat dan tidak pernah berkata dusta dalam keadaan apapun, walaupun bercanda. Gak pernah. Ini kan prinsip. Saya akan berkata jujur dalam keadaan apapun. Ini berat, Pak. Ya. Berat, ya. Apalagi di zaman sekarang. Lihat kata Nabi SAW. Ini tadi saya tuliskan hadisnya, ya, berkaitan keadaan di zaman sekarang. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis riwayat. Di sini disebutkan riwayat Ashabus Sunan. Kharaja alaina Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi keluar bersama kami. Wa nahnu fil masjid, kita sholat berjamaah, kita masih di masjid. Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Ini artinya apa? Nabi dan para sahabat sholat berjamaah. Setelah sholat isya, rafa'a basaruhu ila sama. Nabi mengangkat kepalanya ke langit, kemudian menundukkan lagi, mengangkat lagi, menundukkan lagi, seakan-akan terjadi sesuatu hal yang turun dari langit. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ama innahu sayakun, akan ada di zaman nanti umara, pemimpin-pemimpin, yakdzibun, pendusta, obral janji. Wa yadlimun, tidak hanya obral janji, mereka zalim. Faman saddaqahum, barang siapa membenarkan mereka, wa kadzibahum, dan kedustaan mereka, wa mala'ahum ala dzulmihim, mendukung kedzaliman mereka, falaisa minni wala ana minhu, aku bukan bagian darinya, dia bukan bagian dariku. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan cara yang baik. Menasehati pemimpin, mendoakan pemimpin, tidak demo, tidak angkat pedang, ya, sabar. Betul kita menolak kedzaliman, tetapi dengan cara yang baik. Ingkarul mungkar bil ma'ruf, dan tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak mendukung kedzaliman mereka. Ya. Famadza naqulu ya Rasulullah? Kemudian apa yang harus kita katakan ya Rasulullah di zaman fitnah tadi? Ada pemimpin-pemimpin yang mereka mendolimi kita, merampas hak kita. Mereka para pembohong. Ya, Nabi mengatakan, qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
berpegang teguh pada kalimat tadi. Dimaknai, dipahami, diamalkan, diyakini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam riwayat lain dikatakan dalam hadis Shaddad bin Aus, aku mendengar Nabi SAW yaqul, ketika Nabi SAW mengatakan kepada kami, idza kanazan nasu dzahab wal fiddah, kalau orang-orang sudah berlomba-lomba mengumpulkan dunia emas dan perak, ya, madza naknizu ya Rasulullah, apa yang kita harus tabung ketika ahli dunia sudah mengumpulkan emas dan perak, ya. Kebanyakan orang-orang kaya sudah pada lahir. Ya, karena apa? Semakin mendekati hari kiamat, kekayaan itu akan dibuka selebar-lebarnya. Tapi sebaliknya agama akan dikikis sampai mereka menginginkan baca Quran di masjid sudah tidak ada lagi tulisan Al-Quran. Mereka mencari penghafal Quran sudah tidak ada lagi para penghafal Quran. Sudah pada mati. Tetapi dunia dibuka seluas-luasnya. La taqumu sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak ada tanda hari kiamat kecuali negeri Arab akan kembali menjadi hijau dan subur makmur. Negeri yang tadinya gersang. Ketika Nabi SAW mengabarkan asratus sa'ah, ya, ciri-ciri hari kiamat, ya, ada orang-orang yang tadinya penggembala kambing, tidak beralas kaki, pakaiannya compang-camping, akan menjadi orang-orang besar di muka bumi karena kekayaannya. Ketika ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab, bangsa Arab, yang tadinya hidup hanya menggembalakan kurma, menggembalakan ternak. Ya, lihat bagaimana tahun 1930-an ketika Arab Saudi dan negara-negara Teluk belum menemukan minyak. Bagaimana kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Makanya Raja Faisal di antara khutbahnya, kami ini adalah kaum yang terbiasa makan kurma dan minum dari susu-susu onta. Kami akan embargo minyak. Kami tidak butuh uang dari negara-negara yang mendukung Israel. Adanya negara Zionis di Palestina, ya. Akhirnya Raja Faisal itu ditembak sama keponakannya sendiri, suruhan dari Antek Zionis. Betul Pak, karena khutbahnya, jangan matikan aku sampai aku berjihad ya Allah ke negeri Palestina. Ya. Sekarang ketika negeri Palestina dicabik-cabik, sebagian negara-negara Arab, ya, tidak punya keberanian. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari fitnah tersebut. Ya. Ketika manusia sudah mengumpulkan harta perak, apa yang kita kumpulkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengajarkan, qul, katakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Katakan, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku meminta keistiqomahan di dalam agama Islam. Wal azimata 'ala rusyd, dan punya tekad yang kuat berada di atas kebenaran. Nah, itu doanya yang diajarkan Nabi SAW. Wa as'aluka syukra ni'matak, aku meminta kepada Engkau ya Allah menjadi orang yang terus bersyukur. Jadi Pak, orang yang istiqamah, yang punya mental baja di atas kebenaran, memegang kebenaran dengan berbagai cobaannya, ya, minta kepada Allah dijadikan hamba yang bersyukur. As'aluka husna ibadatik, ya Allah, aku minta ibadah yang baik, ibadah yang diterima, yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Wa as'aluka qalban saliman, ya Allah, aku minta hati yang bersih, hati yang tidak syirik, hati yang tidak tergoda dengan syubhat dan syahwat, hati yang ketika berhadapan dengan Allah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keimanan, hati yang selamat. Wa as'aluka lisanan shadiqan, ya Allah, aku meminta kepadamu menjadi orang yang senantiasa jujur dalam setiap keadaan. Ikut lagi-lagi jujur.
Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebaikan dan aku mengikuti kebaikan tersebut. Rajin ngaji, Pak. Minta dibimbing, diberikan kebaikan. Orang kalau nggak ngaji nggak mungkin ngerti ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini melemahkan, ini menguatkan, ini fitnah, ini selamat. Tidak mungkin. Kata para salaf apa? Tunalu sa'adatud dunya wal akhirah bil ilmi. Didapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Orang kalau mau selamat di dunia itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sering, Pak, sebelum ngaji ada kita membahas keutamaan ilmu. Kenapa sih kita harus menjadi orang yang alim, yang berilmu? Ya, karena dengan ilmu terlahir di situ kesolehan, terlahir di situ ketakwaan, terlahir di situ bagaimana dia takut kepada Allah, terlahir di situ bagaimana pengagungan kepada syariat. Dengan ilmu terlahir di situ orang-orang yakin dengan janji-janji Allah. Dengan ilmu dia Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Yakinlah, Pak, kalau Anda masih suka taklim, masih suka kajian, berarti Allah ingin membimbing Anda ke surga. Yakinlah ketika kita masih cinta ilmu, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah ingin menginginkan kepada Anda kebaikan dunia dan akhirat. Ya, di antara ciri orang yang celaka sudah tidak mau peduli dengan ilmu. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita yakin, ilmu yang membuat kita khusyuk ketika ibadah, ilmu yang kita membuat yakin dengan hari akhirat, ilmu yang kita yakin dengan surga dan kita minta kepada Allah surga. Ilmu yang dengannya kita bisa senantiasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu perkataan orang-orang yang ahli ilmu, Pak. Di antara perkataan orang ahli ilmu, minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Setelah dia tahu hak yang batil, dia minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW. Bahkan sebagian para sahabat ketika umrah, mau ketika tawaf, sa'i, tahallul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dari mulai pertama lihat Ka'bah sampai selesai tahallul bacanya itu aja. Semua kebaikan ada di doa itu. Jasad yang sehat, anak keturunan yang berkah, Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan keberkahan hidup, Allah berikan dia bersyukur, menjadi hamba yang ibadahnya baik. Semua terkumpul di situ. Makanya ketika kita menjelaskan hadis tentang itu, kita berguru pada para ulama di kota Madinah dulu, ketika membahas hadis tentang Rabbana atina fid dunya hasanah, betapa agungnya doa tersebut, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya. Apalagi ya Rasulullah? Qul a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Katakanlah, aku berlindung dari semua kejelekan ya Allah yang engkau ketahui itu jelek. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang jelek itu jelek supaya saya bisa menghindarinya. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Dulu orang-orang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu kebaikan? Bagaimana itu kebaikan? Tunjukkan kepada kebaikan. Aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Orang yang paling paham tentang kejelekan-kejelekan, Hudzaifah bin Yaman. Supaya aku tidak terjatuh kepada kejelekan itu. Makanya di antara tafsiran takwa, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau senantiasa taat kepada Allah di atas cahaya ilmu, engkau takut engkau disiksa oleh Allah. Itu takwa. Wa anta khafa ma'siyatallah ala nurin minallah.
Ya, engkau takut terjatuh kepada maksiat dan dosa di atas cahaya ilmu. Riba haram. Kenapa tahu? Saya taklim ngaji. Pakai jimat nggak boleh. Saya tahu. Taklim ngaji. Berprasangka buruk kepada Allah nggak boleh. Saya tahu. Tatoyur nggak boleh. Percaya sesuatu membawa kesialan. Nggak boleh. Minta izin ketika mau safar, mau bangun rumah kepada leluhur-leluhur saya. Nggak boleh. Karena saya ngaji tauhid. Gitu Pak. Benar. Ini kata Nabi SAW. Nabi seakan-akan tahu apa akan yang terjadi di akhir zaman. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikatakan tadi yang terakhir kata Nabi SAW ya. Wa qul astaghfirukallah. Katakan astaghfirukallah. Masih ingat Pak ya? Pertama minta istiqomah di atas kebenaran. Tegar di atas kebenaran. Minta kepada Allah menjadi orang yang bersyukur. Minta kepada Allah senantiasa dibimbing. Menjadi orang yang senantiasa berpegang kepada manhaj yang sahih. Minta kepada Allah lisan yang jujur. Minta kepada Allah hati yang selamat. Minta kepada Allah perlindungan dari kejelekan. Minta kebaikan-kebaikan dibanyakkan. Dan minta kepada Allah diberikan maghfirah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ketika sudah di sana banyak orang-orang yang sudah mengumpulkan emas dan perak. Ya. Subhanallah. Sampai jam berapa Pak? Sudah selesai? Masya Allah. Sebenarnya masih banyak. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga satu saat nanti bisa dilanjutkan lagi kajiannya berkaitan dengan ahadisul iman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membuat kita istiqamah, menjadi pahala bagi kita. Kita pingin selepas taklim sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bangkitlah, pulanglah, pergilah. Sungguh Allah sudah menggantikan kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Adapun yang baik, yang benar dari Allah dan Rasulnya, adapun yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan, saya minta kepada Allah senantiasa dibimbing. Allahumma ihdini wasaddidni, Allahumma ihdini wasaddidni. Ya Allah berikan aku hidayah, bimbinglah aku selalu ya Allah. Ya, itu doa kita Pak. Minta setiap saat dibimbing sama Allah. Ya, kita ini lemah. Kita ini dhaif. Ya, kita ini banyak sekali kekurangannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, terus dilanggengkan Pak. Jangan pernah bosan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa banyak orang yang imannya lemah, tidak bisa istiqamah, tapi ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa terkait dengan zikir, maka Allah akan kuatkan, Allah akan yakinkan, Allah akan sabarkan. Ya, betul Pak. Barangkali dengan zikir-zikir kita Allah membuat kita istiqomah, kita sabar, kita yakin, ya. Kita bisa menjalani hidup ya di atas agama yang hak sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.